Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Sagittarius di bulan Mei 2021, terutama untuk asmaranya dan aspek yang lainnya. Dan sebelum saya memulai untuk membacakan hasil readingnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, channel Banyak Warna. Jadi ketika saya ada upload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube. Oke, yang pertama saya akan membacakan mengenai peruntungan asmara zodiak Sagittarius, terutama masih yang single dulu ya, baru yang habis itu nanti yang berpasangan satu persatu biar spesifik. Oke, yang pertama ada Three of Pentacles dan yang kedua ada Six of Wands, yang ketiga juga ada The Stars. Di sini kalau saya lihat untuk para Sagittarius di bulan Mei ini, kamu sepertinya semakin ingin mengungkapkan perasaan atau menunjukkan perasaan kamu kepada dia, atau kamu menemukan orang baru yang membuat kamu kayak merasa kayak ini orang uh, baik, atau ini orang kok cocok sama saya, atau justru orang lain itu yang nyamperin kamu dulu, menunjukkan rasa cinta atau rasa ketertarikannya pada kamu. Dan di sini di kartu yang Six of Wands ini, jika kamu memang memiliki perasaan yang sama kepada dia, atau kamu punya perasaan suka sama dia, jangan dipendam. Coba bukan ngekode ya. Di sini artinya bukan ngode, tapi lebih kayak tunjukkan kalau kamu emang benar-benar sayang kepada dia, kalau kamu benar-benar care sama dia. Memang terkadang sebuah hal pasti butuh proses, nggak apa-apa. Asal ingat jangan digantungin di sini, karena di sini bisa saja di sini ada kemungkinan besar dia itu adalah memang soulmate kamu, soulmate jodoh ya. Ingat, soulmate sekali lagi itu bisa bermacam-macam jenisnya. Ada soulmate teman, ada soulmate keluarga, ada soulmate teman kerja, ada yang memang soulmate jodoh, soulmate anak. Soulmate itu sebetulnya jenisnya bermacam-macam. Cuman kita biasanya hanya mengenal sebagai soulmate itu jodoh. Tidak, sebenarnya ada banyak jenisnya. Cuman di sini karena pembacaannya adalah mengenai asmara bagi kalian yang single, ini artinya dia adalah salah satu kandidat soulmate jodoh kamu. Ya, jadi kayak udah tunjukkan aja perasaan kamu ke dia. Jangan ragu atau jangan sungkan. Oke? Lalu berikutnya untuk asmara bagi kalian yang sudah berpasangan bagaimana? Yang pertama ada Age of Wands, dan yang kedua ada The Tower. Tapi kita lihat dulu ya kartu ketiganya apa yang keluar. Oke. Sepertinya akan ada sebuah kendala yang muncul atau sudah terjadi di sini yang membuat kamu kayak kepikiran terus, kayak ada aja yang momen-momen tertentu padahal kita udah mencoba melupakan, atau udah lagi tenang-tenang, tahu-tahu ada masalah, atau tahu-tahu teringat sesuatu hal yang membuat kalian lagi bertengkar atau sedang lagi bertengkar, kayak sesuatu kejadian yang di luar dugaan. Namun di sini saya lihat kamu tidak perlu khawatir. Hal-hal yang terjadi ke dalam hubungan kamu sama dia itu sebenarnya itu sudah di luar kendali kamu dan dia. Jadi ya mau gimana? Dalam artian di luar kendali di sini adalah maksudnya itu bukan salah dia dan bukan salah kamu. Sebaiknya kamu dan dia sama-sama cari solusi bersama untuk segera berdamai. Karena ini penyebabnya bukan salah kamu, bukan salah dia. Tapi masalahnya faktor eksternal, faktor luar yang menyebabkan hal itu terjadi, yang membuat kamu tidak nyaman, tidak senang, atau bertengkar sama dia atau dia sama kamu. Seperti itu ya.
Itu pesannya. Itu untuk asmara. Lalu berikutnya untuk aspek pekerjaan. Sama seperti asmara, di sini aspek pekerjaan saya bagi menjadi bagi kalian yang belum bekerja dan yang satu lagi yang sudah bekerja. Yang pertama saya buka dulu bagi kalian yang belum bekerja, aspek pekerjaannya gimana ke depannya. Di sini ada Eight of Wands. Lalu di kartu kedua ada Chariot. Lalu di kartu ketiga ada Five of Swords. Di sini saya cuma ingin mengatakan selamat atau tidak perlu khawatir apabila kamu sedang mencari pekerjaan atau sedang berencana membuat usaha atau ada tawaran dari teman kamu atau kerabat kamu siapapun itu. Di sini kamu tidak perlu khawatir. Di sini kamu akan mendapatkan rezeki pekerjaan ya. Dan kamu akan mendapatkan kabar yang kamu tunggu-tunggu terkait pekerjaan tersebut atau mendapatkan tawaran lah atau membuat investasi. Ini intinya akan datang dalam waktu cepat dan di sini sebaiknya kamu tidak perlu ragu atau khawatir. Jalani saja. Tapi jika kamu ada keraguan di dalam diri kamu atau pikiran kamu tidak perlu khawatir. Kamu bisa tanyakan kepada keluarga kamu atau orang yang berpengalaman, karena mereka bisa memberikan masukan kepada kamu atau wawasan yang lainnya yang tidak kamu ketahui, sehingga ya kamu bisa lebih menerima, oh ini memang berarti rezeki aku, karena di sini memang ini jatah untuk kamu yang diberikan semesta untuk zodiak Sagittarius bagi yang kalian ingin mencari pekerjaan. Saya tahu ini di sini soalnya ada kompetisi untuk perebutan sebuah posisi tersebut. Mungkin saingan kamu banyak di sini. Saya melihat saingan kamu banyak, tapi kamu yang terpilih. Kalaupun kamu tidak terpilih di sini dikatakan jangan takut karena akan diberikan yang lain segera dalam waktu yang segera penggantinya. Kalau kamu tidak ingin, kamu tidak perlu khawatir karena akan langsung ditunjukkan dengan cepat. Dan di sini ada pesan yang lain, ini perlu saya keluarin berarti. Kalau misalnya kamu bingung atau ragu, terkadang kamu nanya ke anak kecil juga boleh loh. Mungkin di antara kalian bertanya, kenapa kok ke anak kecil? Anak kecil kan nggak tahu apa-apa masalah pekerjaan. Terkadang dengan sikap polosnya mereka, dengan mereka kadang nggak tahu apa-apa, kita cerita, kita curhat, itu bisa membangun hubungan kamu sama seorang anak kecil, mau itu anak kamu atau keponakan atau tetangga, itu kan pertama membangun relationship sama kamu sama dia. Poin saya yang lain adalah anak kecil itu intuisinya masih belum terganggu dengan pikiran yang banyak seperti kita orang dewasa ya. Jadi kadang kita tanya, yang jawab itu justru kalau anak kecil itu intuisinya banyak yang benar kalau anak kecil. Kadang di situ karena mereka juga masih belum banyak pikiran yang mengganggu mereka, seperti kalau orang dewasa kan pikiran pasti udah banyak. Ada yang buat tanggungan untuk bayaran listrik, bayar rumah, bayar tetek bengek, pokoknya kebutuhan lah, pasti kan udah banyak pikiran. Jadi kadang kita jadi tidak mendengar intuisi kita. Jadi manfaat baiknya kadang kita ngobrol sama anak kecil, nanya, itu di situ salah satunya. Jangan sungkan kuncinya ya. Lalu berikutnya bagi kalian untuk yang sudah bekerja ya, peruntungannya bagaimana pekerjaannya? Langsung aja. Di sini ada Four of Pentacles dan kartu kedua ada Temperance dan kartu ketiga ada Eight of Pentacles. Oke. Di sini merupakan hal yang bagus. Kamu akan mendapatkan rezeki yang lebih. Di sini sepertinya ya THR ya salah satunya. Yang penting di sini kondisi pekerjaan kamu mulai stabil, kondisi hubungan kamu, relationship kamu dengan klien juga mulai membaik, terus mulai tertata.
terus mulai banyak yang tidak komplain lagi, atau masalah juga mulai berkurang. Intinya mulai terkendali di sini kalau yang saya lihat ya. Lebih terkendali masalah-masalah yang muncul juga. Dan di sini dikatakan untuk F of Pentacle tetap fokus saja bekerja. Malah nikmatin, disuruh nikmatin pekerjaanmu yang sekarang. Mau kamu suka apa nggak suka, sekarang nikmatin dulu. Karena kita nggak akan tahu rezeki apa yang akan menanti di pekerjaan itu saat ini. Ya, pertahankan dahulu saat ini. Ya, dan disuruh menikmatin. Itu aja untuk pekerjaan. Lalu berikutnya untuk keuangan bagaimana? Apabila untuk keuangan di sini untuk Sagittarius ada Knight of Swords. Berikutnya juga ada Three of Swords, keuangan. Berikutnya yang ketiga ini ada Knight of Swords. Ini lebih ke arah Page of Swords ya. Ini lebih ke arah gini. Sepertinya banyak sekali keuangan atau kebutuhan yang perlu kamu bayar atau lakukan karena keuangan ini memang membuatmu jadi harus mikir 2 atau 3 kali lagi gimana cara mencukupinya. Tapi kamu gak perlu khawatir, semuanya masih terkendali, masih bisa lebih baik dan tidak sampai ya membuat kamu pusing banget sebetulnya. Walaupun pusing atau harus bingung harus mau bagaimana karena ini juga musim lebaran ya, tapi nggak perlu khawatir lah. Intinya kamu akan baik-baik saja di sini pesannya. Yang penting kamu tetap fokus dan tidak boros untuk hal-hal yang aneh-aneh. Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya kesehatan ya. Yang kartu pertama untuk Sagittarius ada The Emperor, terus The Empress, beruntun kartunya, dan The Hermit. Di sini lebih ke arah yang pertama, yang di kartu pertama adalah kerja terus boleh, kerja terus kadang bagus, tapi ingat waktunya istirahat kapan, dan waktu untuk diri kamu enjoy. Kalau enggak, nanti pekerjaan kamu jadi terganggu kalau kamu enggak enjoy. Jadi biar enjoy, jadi tetap ingat kapan waktu untuk diri kamu sendiri, kapan waktu untuk bekerja. Boleh kamu mau lembur atau apa, tetapi kamu juga harus memberikan waktu kayak olahraga, tidur yang cukup, makan yang sehat, biar kamu juga nyaman untuk menjalani pekerjaan kamu ya. Dan di sini pesan yang lainnya juga, di sini saya juga fokus di gelasnya ke arah kopi. Jangan kebanyakan minum kopi ya, nggak bagus kebanyakan kafein juga. Dan di sini saya juga fokus di ada botol. Perbanyak minum air putih. Sepertinya banyak di antara kalian jenis pekerjaannya duduk atau yang memerlukan banyak gerak. Karena ini bulan puasa, jadi pastikan jangan sampai kurang minum ya. Dan yang ketiga di sini saya juga fokus di potnya di sini. Tapi pot di sini saya lebih melihat ke arah sup. Dan di visualisasi yang saya dapat, supnya ini lebih kayak ada sayur-sayuran ya. Mau sup bayam atau sup sayur asem atau sup apapun itulah yang ada sayur-sayurannya juga. Perbanyak itu juga karena biar kamu nggak dehidrasi dan pekerjaan kamu juga tetap lancar dan atau kegiatan kamu lancar ya. Dan yang berikutnya di sini di kartu Empress, sebelumnya kan tadi saya juga sudah mengatakan sayur tapi di sup. Di sini juga cobalah makan lalap-lalapan juga, sayur mentah. Atau kalau kamu nggak suka sayur mentah ya kamu rebus sebentar juga nggak apa-apa. Di sini seperti gado-gado atau apa ya. Dan yang berikutnya, hati-hati ketika kamu berjalan. Di sini arahnya kamu lagi agak ceroboh di bulan Mei. Jadi kayak entah itu kepentok atau jatuh. Ya. Jadi hati-hati di situ. Terus yang kartu terakhir
ini lebih ke arah kebersihan kamu dijaga. Kamu loh, bukan sekeliling kamu, beda. Mungkin saya nggak tahu kebiasaan apa yang kamu lakukan selama ini, tapi di sini lebih kayak mungkin dari pakaian juga, atau sabun yang kamu gunakan itu kurang cocok. Hati-hati di situ. Tapi di sini intinya lebih ke kebersihan, jaga lagi kebersihan di dalam diri kamu. Saya tahu pasti kamu udah rajin, kalian pasti juga, Anda kan juga sudah setiap hari mandi dan ya yang lainnya. Cuman ya untuk di sini lebih diperhatikan lagi lah, untuk lebih lihat lagi apa yang kira-kira kurang, seperti itu. Oke, itu untuk kesehatan ya. Lalu berikutnya, saran dari semesta apa untuk kalian? Di sini yang pertama ada passion please, sabar. Untuk sabar. Dan yang kartu kedua adalah do some research. Jadi apapun kegiatan atau harapan, cita-cita yang kamu inginkan, sabar ya. Apa yang kamu keinginkan dan harapkan itu memang sedang akan berjalan. Semesta lagi sedang menunggu momen juga yang tepat untuk mengirimkannya kepada kamu. Yang penting kamu sekarang tetap fokus untuk mencapainya dengan beraktivitas dan tidak hanya berdiam diri nunggu sampai datang. Keajaiban atau rezeki itu nggak akan datang kalau kamu kebanyakan berdiam diri. Gitu. Terus di sini ada do some research. Apapun yang terjadi di dalam diri kamu, jangan bertindak gegabah atau mengambil keputusan dalam waktu yang singkat atau impulsif ya istilahnya. Di sini lebih disarankan cobalah kamu untuk introspeksi diri lagi, dan di sini lebih ke arah ini sih, cari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung kalau misalnya ada orang yang tahu-tahu datang kepada kamu mengatakan perhatikan dulu bener nggak ini omongan orang ini, konfirmasi dulu, seperti itu ya. Jadi itu juga bisa termasuk dari hal-hal yang ingin kamu lakukan juga kalau di pembelajaran yang baru yang ingin kamu pelajari. Oke. Lalu berikutnya saran dari semesta adalah the hero of your cosmic journey. Oke. Di sini dikatakan bahwa ini emang jatuh, emang iya ini kartunya. Jadi gini, pahlawan di dalam hidup kamu itu bukan orang lain. Pahlawan di dalam hidup kamu itu adalah diri kamu sendiri. Di sini bukan maksud saya tuh untuk kamu egois. Aku tuh harus gini, nggak ada yang dengerin aku, nggak, bukan itu maksudnya. Problemnya di sini adalah, maksudnya atau poinnya adalah yang kamu ingin jalankan dan ingin kamu lakukan, semuanya kuncinya sebetulnya ada di kamu. Tinggal kita mau trial errornya bagaimana untuk mencapai suatu hal yang menurut kamu ingin kamu capai. Kayak gitu. Misalnya ditolak oleh keluarga, oleh teman, atau diremehkan lingkungan. Nah sekarang problemnya, untuk mencapai yang kamu mau itu, di luar hal-hal yang berbau asmara ya, contohnya ya, itu gimana kamu mencapainya? Nego kamu sama orang lain itu bagaimana? Memang terkadang itu butuh hal yang membuat kita sampai kesel, emosi, ini itu namanya pembelajaran. Kalau kita tidak menganggapnya pembelajaran, yang ada kita nanti terjebak ke emosi tersebut itu terus menerus. Dan di sini juga diberitahu bahwa karena pahlawan di dalam hidup kamu ya sebenarnya kamu sendiri, bukan orang lain, bukan pasangan kamu, bukan suami kamu. Karena di sini juga dikasih tahu, mau kapan kamu nunggu miracle itu terjadi kalau nggak sekarang kamu mulai. Keajaiban itu nggak akan datang klik gitu, enggak. Semua juga butuh proses. Prosesnya adalah dilihat dari
kegigihan kamu untuk mencapainya. Ya, saya cuma bisa bantu berdoa untuk kalian para zodiak Sagittarius, semoga dilancarkan harapan dan keinginannya. Itu aja dari saya untuk hasil reading asmara dan aspek lainnya. Semoga hasil reading ini dapat membantu Anda. Dan kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you, bye bye, thank you ya.